Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sekarang kita akan ke pertemuan yaitu yang membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Di mana di sini tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru yang harus kita pertanyakan, apakah kita sudah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru atau belum. Kemudian di sini ada hormat dan patuhi orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah kewajiban setiap anak. Birrul walidain atau berbakti kepada orang tua adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan segala apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang berbakti kepada orang tua adalah yaitu surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما, yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada keduanya, yaitu kedua ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan berbuat baiklah kepada mereka karena itu adalah yang terbaik. Nah, itu adalah Quran surat Al-Isra ayat 23 dan juga 24. Kemudian ada 5 hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Quran surah Al-Isra ayat 23 dan 24, yaitu adalah yang pertama, jangan engkau mengatakan kepadanya dengan perkataan Nah, perkataan pun jangan, apalagi dengan perkataan-perkataan yang lain yang menyakiti hati orang tua. Kemudian yang kedua, janganlah membentak keduanya. Jangan sampai kita membentak keduanya karena nanti akan menyakiti hati orang tua. Kemudian yang ketiga, bertutur kata dengan sopan. Nah, kalian kan sudah sekolah, gitu, kalian sudah tahu ilmunya, maka harus kita bertutur kata dengan sopan kepada orang tua. Jangan sampai kalian meninggikan ucapan kalian terhadap orang tua. Kemudian yang keempat, merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Kita harus merendah di hadapan orang tua. Kemudian juga kita harus menyayangi orang tua. Karena orang tua itu yang melahirkan, atau ibu kita yang melahirkan kita selama ini, yang mendidik kita, maka kita patut untuk sayang kepada mereka. Kemudian yang kelima adalah selalu mendoakan orang tua. Nah, di setiap sujud kita, di setiap sholat kita, kita harus mendoakan orang tua. Karena orang tua sudah banyak jasanya terhadap kita ya. Kemudian bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah bertutur kata yang sopan. Tadi sudah dijelaskan ya sebelumnya. Kemudian bersikap lemah lembut terhadap orang tua. Jadi harus lemah lembut, jangan sampai kita kasar kepada mereka ya. Kemudian yang ketiga, membantu orang tua di rumah. Nah, jika kita tidak sekolah ataupun pulang sekolah, maka sebaiknya kita membantu orang tua. Jangan sampai kita membiarkan orang tua capek sementara kita main gadget di rumah atau di kamar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan amanah orang tua. Nah, itu harus kita perhatikan amanahnya. Kalau mereka beramanah bahwa kamu jangan meninggalkan sholat, maka ya itu harus kita indahkan ya, atau harus kita laksanakan. Kemudian yang keempat, mendoakan orang tua. Tadi setiap sholat kita harus mendoakan orang tua. Nah, kemudian kepada orang tua yang telah meninggal bagaimana? Jika ada orang tua yang telah meninggal, kemudian kita bagaimana nih hormat dan baktinya? Yang pertama adalah merawat jenazahnya dengan baik. Jadi ketika beliau meninggal atau mereka meninggal, kita rawat jenazahnya dengan baik. Kemudian yang kedua adalah menjaga nama baik orang tua. Jangan sampai ketika orang tua telah meninggal jadi buruk gitu ya di masyarakat itu, keluarga kita jadi buruk. Nah, itu. Jadi kita harus menjaga nama baik kita, nama baik orang tua ya. Kemudian menjalin silaturahmi yang telah dijalin oleh orang tua. Nah, jangan sampai ketika orang tua
sudah tiada, kita silaturahmi jadi terputus dengan saudara-saudara kita. Nah, jangan sampai begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana hormat dan patuh kepada guru. Nah, di sini disejajarkan, di bab ini adalah kita mensejajarkan atau hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Karena guru itu adalah sama orang tua kita sendiri ketika ada di sekolah. Kenapa begitu, Bu? Karena ketika kamu berangkat ke sekolah atau ketika kamu masuk ke sekolah ini, orang tua sudah menitipkan anaknya ke yayasan ini atau ke sekolah ini. Sehingga ketika di sekolah itu orang tua sudah melepaskan atau sudah memberikan mandat terhadap guru bahwa harus begini, harus patuh atau harus diajarin dan sebagainya. Akhirnya di sini adalah orang tua kita yang kedua. Ya. Nah, bagaimana hormat kepada guru? Dengan kata lain, guru mempunyai dua tugas yang mulia. Punya tugas guru itu. Yaitu yang pertama apa? Menyampaikan ilmu pengetahuan. Nah, guru itu adalah menyampaikan atau tugas itu menyampaikan ilmu pengetahuan. Supaya kalian pintar, supaya kalian menjadi anak yang baik, supaya kalian menjadi anak yang soleh. Dan itu juga harapan orang tua. Kemudian yang kedua, membentuk karakter peserta didik. Nah, apalagi zaman sekarang. Karakter kita itu akan terbentuk dengan baik ketika kita dibentuk dengan baik. Tapi karakter akan menjadi jahat ketika kita dibentuk atau berada di lingkungan yang jahat. Nah, ketika itu, guru adalah kewajibannya untuk membentuk karakter kamu supaya kamu menjadi orang yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat hormat dan patuh kepada guru. Apa sih manfaatnya? Kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama adalah ilmu yang telah diterima akan lebih bermanfaat. Nah, kalau kalian hormat dan patuh kepada guru, berarti ilmu yang didapatkan itu akan bermanfaat. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak pernah hormat patuh pada guru, maka ilmu itu akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kemudian yang kedua, memudahkan dalam memahami pembelajaran. Nah, kalau kita taat sama guru, berarti ketika kita setiap pelajaran dimulai atau setiap pembelajaran, kita akan paham. Karena apa? Karena kita sudah hormat dan patuh. Tapi kalau sebaliknya, ya itu susah, belajar susah, ya kan? Kemudian apa-apa susah gitu. Yang berhubungan dengan ilmu itu susah karena kita tidak hormat. Nah, makanya kalau kita seperti itu, introspeksi. Apa sih yang membuat saya susah mendapatkan ilmu? Apa pernah saya salah terhadap guru atau gimana? Ya, kita harus introspeksi. Kemudian yang ketiga, guru akan selalu mendoakan muridnya dalam setiap sholatnya, dalam setiap langkahnya begitu. Pasti guru itu mendoakan muridnya. Apalagi kalau seandainya kita habis pembelajaran, guru itu was-was gitu sebenarnya. Apa anak-anak itu bisa apa enggak? Apa anak-anak itu mampu apa enggak? Itu pasti ada dalam pikiran seorang guru. Makanya kita saling melengkapi, kita saling berintrospeksi gitu ya. Nah, kalau seandainya misalkan kita mau supaya guru itu senang, berarti kita harus taat dan patuh kepadanya. Kemudian selanjutnya adalah cara berbakti kepada guru. Bagaimana sih cara kita berbakti terhadap guru? Yang pertama kepada guru yang masih mengajar. Seperti di sini kalian kan masih ada guru-guru yang mengajarkan. Nah, bagaimana cara kita berbakti? Yang pertama adalah senyum, salam, sapa dan setiap kali kita bertemu atau saat kita bertemu. Itu mungkin sudah ada sebagian yang memang mengamalkan itu. Jadi ketika bertemu itu senyum atau salam, assalamualaikum atau disapa gitu ya. Apa kabar Bu? Sambil ketika bertemu. Kemudian yang kedua, memperhatikan saat menjelaskan materi. Itu kita harus perhatikan saat menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, tadi guru itu adalah untuk memberikan pengetahuan terhadap kita. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan guru ngasih tugas, nah kita jangan mengabaikan. Karena kalau kita mengabaikan, berarti kita tidak taat terhadap guru. Guru siapapun itu, guru apapun itu, kita tetap harus taat kepada mereka. Yang selanjutnya adalah jika bertanya disampaikan dengan santun. Nah, kalau kita mau bertanya di dalam kelas, mau bertanya di luar kelas, tetap harus dilaksanakan dengan santun. Jangan sampai teriak-teriak atau
menyakiti hati guru, tidak boleh, ya. Nah, kemudian bagaimana kepada guru yang pernah mengajar kita? Berarti kita sudah jadi alumni, gitu ya. Ketika kalian sudah menjadi alumni, kemudian bagaimana kita harus harus bersikap atau harus harus patuh dan berbakti itu seperti apa? Yang pertama adalah menjalin silaturahmi. Kalau seandainya guru sudah tidak mengajar lagi di sini atau kalian yang sudah tidak sekolah lagi di sini, tetap kita jalin silaturahmi. Kalau sekarang kan menjalin silaturahmi tidak hanya sekedar atau tidak hanya sebatas ke rumahnya atau segala enggak. Sekarang itu banyak media untuk menjalin silaturahmi. Lewat WA, kemudian lewat chat dan sebagainya ya, atau media sosial banyak lah. Ya kita sapa gitu ya. Sapa dengan halo apa kabar atau assalamualaikum juga itu adalah salah satu menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua selalu mendoakannya. Itu harus harus didoakan sama kalian supaya guru itu sehat, supaya guru itu selalu diberi keberkahan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tugas atau segala apa yang diberikan. Jadi kita harus melaksanakan. Guru ketika misalkan guru kemarin atau tahun-tahun kemarin yang sudah tidak ada di sini memberikan nasihat terhadap kita seperti ini, kita harus melaksanakan nasihat tersebut sampai kita mengabaikan. Ya. Oke, kemudian selanjutnya selesai, yaitu adalah pembelajaran untuk pada kesempatan kali ini. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya gitu ya, adik-adik semua. Kemudian Ibu tutup dengan doa atau dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.